Pernah nggak menyurati wali kota minta lahan, meminta langsung ke BP? Nggak pernah. Itu sama aja, mau buang air besar baru cari lubang, saya bilang itu. Kita ini punya langit terlalu tinggi, tapi kita terbang rendah. Masyarakat itu nggak mau ribet tentang perizinan ini. Covid kalau tidak ada mereka, Batamnya akan hancur. Bagaimana sederhananya pelaku UMKM, begitu juga disederhanakan aturan dan perlakuan untuk mereka. Percuma saja kita fokus yang lain, tapi kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat itu nggak kita prioritaskan. Kadang orang mau tenggelam, kita kasih uang emas 1 kilo nggak mau, dia cukup pelampung aja. Harus bisa optimis, karena kalau kita sendiri tidak optimis, itu tidak akan terjadi, tidak akan terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Nur. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya Cahaya Simanjuntak. Hai Bang Nur. Ya, kali ini karena musim kampanye sudah dimulai dan ini hari kedua, maka Batam Pos berinisiatif menggelar debat caleg. Nah, di edisi perdana ini kami menghadirkan 4 caleg dari daerah pemilihan 6. Dapil 6. Sekupang Belakang Padang. Ya. Nah, rasanya tidak lengkap kalau saya tidak perkenalkan keempat caleg pilihan ini ke teman-teman semua. Baik, bersama saya di meja 1 sudah ada Bang Buralimar dari PDIP Perjuangan ya. Kalau selama ini Bang Bur dikenal di pemerintahan ya Bang. Ya. Assalamualaikum, selamat sore. Makasih sudah datang Bang Bur. Yang kedua Bang Riki dari Gelora ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di meja kedua ada Bang Misbahul Huda. Selamat datang. Assalamualaikum. Nah, kemudian anak-anak muda. Ya, Zafir dari PKS. Ya. Assalamualaikum. Baik. Nah, di sesi pertama ini kita pengen tahu seperti apa program yang ditawarkan oleh keempat caleg kita ini agar bisa menjadi dasar bagi pemilih di Dapil 6 untuk memilih beliau. Apa sih yang mereka tawarkan? Kira-kira apa, Cey? 4 tamu kita perdana kali ini termasuk yang berani ya Bang, Ya, karena betul. mereka mau secara terbuka menyampaikan visi misinya lewat debat caleg di Batam Betul. Pos. Jadi kita optimis mereka ini adalah yang benar-benar serius menjadi wakil rakyat. Iya enggak sih? Kita berharap demikian. Yes, Karena sekedar informasi ada beberapa caleg yang sudah kami konfirmasi dan pada saat mereka siap, namun ternyata ketika diajak untuk debat Tidak memilih semua berani untuk mundur gitu ya. Baik, di sesi pertama ini Cai, Yes. kita beri kesempatan pada keempat caleg ini untuk menyampaikan program apa yang akan mereka tawarkan ke masyarakat gitu loh. Iya. Kita mulai dari yang muda dulu dong, yang muda. boleh yang muda, silakan. Jafir, silakan Bang Jafir. Malah yang paling Waktunya junior duluan ya. maksimal 3 menit ya. Iya. 3 menit. Oke, langsung visi misi. Silakan. Oke, bismillah. Jadi memang kalau ditanya tentang visi misi, yang pastinya kami ya semua maju di DPRD kota kan. Dan memang kalau DPRD kota itu fungsinya lebih ke legislasi. Jadi memang tidak ada visi misi khusus seperti contoh para eksekutif seperti itu. Dan tapi memang ada visi misi pribadi seperti itu. Dan memang dari kemarin juga yang pernah Zafir bahas di sebelah seperti itu, dengan waktu itu membahas tentang pengangguran. Jadi memang dibahas-bahas tentang pengangguran, intinya pengentasan pengangguran melalui cara-cara baru. Karena mungkin selama ini kita berpatokan hanya dengan kerja itu seperti PNS, PT-PT, dan itu hal yang bagus sebenarnya. Cuma sekarang kita sudah masuk di era digital, harusnya punya jalan-jalan tambahan. Jadi rencananya Zafir nanti membuka jalur baru dengan tidak menutup jalur yang sudah ada, seperti tadi PNS dan lain-lainnya. Kita buka jalur baru karena sekarang kita juga sudah masuk ke era digital seperti itu kan. Jadi banyak sebenarnya sekarang hal-hal yang bisa kita bekerja di situ dengan cara baru dan juga berapa pendapatan yang bahkan bisa lebih besar. Dan juga lebih lagi mengembangkan kepada teman-teman anak-anak muda khususnya. Dan juga tidak melupakan para orang-orang tua, karena yang dari sistem pengangguran tadi itu nggak cuma anak muda saja, orang-orang tua juga banyak yang terkendala gara-gara itu, apalagi kemarin setelah kita berhadapan dengan COVID-19. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, Pengangguran. masih ada waktu? Masih ada? Sebenarnya masih ada. Oke, kita tambahin lagi. Ya. Jadi selain pengangguran juga kita juga sekarang ini masuk di apa? Ya tadi era digital ini kan. Dan dari sini juga sebenarnya kita bisa
lebih lagi mengembangkan kota Batam ini. Karena mungkin dari pembahasan-pembahasan yang lalu, Batam ini juga masih bisa dibilang tidak begitu dipandang sama pusat. Masih dibilang mungkin anak tirikan lah seperti itu. Karena walaupun dipandang tapi tidak begitu paham. Contohnya dengan tadi di pembahasan kita sebelum di sini dibahas sama Pak Riki juga, kita di belakang Padang dan Batam itu aja, itu masih terkendala di luar FTZ seperti itu. Dan jadi sebenarnya itu deh lebih mengembangkan Batam lagi, jadi akhirnya Batam ini juga bisa berjalan seperti sebagaimananya dan juga bisa lebih berkembang lagi ke hadapan. Karena juga Batam ini kita perbatasan dengan negara-negara tetangga, jadi juga sebagai cerminan Indonesia, karena kita berhadapan langsung, jadi biar Batam ini juga lebih maju, lebih mandiri lagi ke depannya. Baik. Habis, waktunya habis ya Bang. Okay. Iya. Kita dari kanan ke kiri ya. Boleh? Yang merah dulu lah. Yes. Bang Bur, Oke. silakan Bang Bur. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Perkenalkan Bur Alimar dari Dapil 6 Kecamatan Sekupang, Kecamatan Belakang Padang. Kenapa memilih Belakang Padang dan Sekupang? Karena pernah tinggal di sana waktu bujang, tinggal di Belakang Padang. Waktu sudah menikah tinggal di Kecamatan Sekupang bertahun-tahun. Jadi coba berbuat untuk Kecamatan Sekupang dan Belakang Padang. Untuk caleg sebetulnya tidak ada visi misi. Yang punya visi misi itu apalagi sekarang itu di pusat. Tapi sebagai anggota legislatif, jika nanti terpilih, jadi kita bekerja sama atau mengajukan pokok-pokok pikiran kepada pemerintah setempat. Kalau di Batam mungkin ada dua, pemerintah kota Batam dan BP Batam. Dua hal itu, karena mereka punya anggaran, punya program. Jadi program yang ada di Pemko Batam itu kita masuki. Dan itulah tugas salah satu anggota dewan. Tugas pengawasan, tugas budgeting, dan tugas legislasi. Nah, di situ kita masuk dari tiga hal tersebut dan kita masuklah program kita. Dari saya sendiri karena ingin pengalaman di beberapa sektor. Pertama di pariwisata itu jelas. Kemudian di olahraga, yang ketiga seni, dan yang keempat budaya. Karena saya akan mengkreat ya, mungkin akan mengajukan nanti pertimbangan-pertimbangan atau program dari keempat sektor ini, Kecamatan Sekupang maupun Kecamatan Belakang Padang. Kalau Kecamatan Belakang Padang mungkin itu bisa dikreat menjadi kota budaya atau kota pariwisata, karena berada di betul perbatasan dengan Singapura. Itu nanti kita akan jelaskan kemudian, karena ada beberapa destinasi yang keren di sana. Itu yang selama ini belum tergarap dengan baik. Kemudian di Kecamatan Sekupang sendiri itu, Sekupang ini kecamatan ibu kota, mantan ibu kota kecamatan kota Madya Batam. Jadi selama ini orientasi penduduknya berada ke Nagoya atau ke Lubuk Baja atau ke Batam Center. Tidak ada media, tidak ada sarana yang bisa mengumpulkan masyarakat baik milenial maupun kaum dewasa di Kecamatan Sekupang. Semuanya acara ada di Batam Center, ada acara di Lubuk Baja. Jadi dia kita akan usulkan untuk pemerintah Kota Batam nanti maupun BP, kembalilah kita angkat kembali Kecamatan Sekupang itu menjadi salah satu kota budaya, kota olahraga, karena Kecamatan Sekupang mempunyai wilayah yang mungkin relatif lebih luas daripada kecamatan lainnya. Oke Bang, Oke. terima kasih. Waktu Terima kasih, habis. tepat Ya. 3 menit ya. Kembali kita Cai. Ke Bang Misbah. Mas, Ini silakan ikut Bang. alurnya ya. Ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya memberikan kesempatan kepada kami. Sebenarnya hampir sama daripada visi misi. Cuma kami secara pribadi menambahi visi kami untuk lebih tujuan ini untuk lebih mensejahterakan masyarakat Batam. Dalam artian mungkin lebih merata. Saya tekankan ke pendidikan. Karena apa? Kita ketahui bersama bahwasanya Kota Batam ini pembangunan fisik luar biasa, ya, pembangunan jalan, jembatan, fasilitas luar biasa. Itu kalau nggak kita imbangi dengan sarana pendidikan yang layak. Saya sudah lumayan keliling di wilayah kami, dapil kami, Sekupang Belakang Padang, terutama Marina. Itu banyak fasilitas pendidikan yang kurang terpenuhi, terutama SD SMP Pak.
Jadi berapa kilo mereka harus menempuh. Cuma pasti apalagi keluarga-keluarga baru ini menginginkan anaknya sekolah yang paling terdekat. Ya, karena keluarga baru mungkin dalam segi ekonomi dia kurang mampu, dia menginginkan pendidikan yang lebih dekat dan juga lebih terjangkau, yakni pendidikan sekolah dasar negeri. Mungkin itu nanti kita yang bisa usulkan kepada pemerintahan supaya bisa pemerataan pendidikan, apa yang diharapkan generasi itu bisa kita layani dengan baik sebagai wakil rakyat. Baik. Itu Ada mungkin tambahan Bang? 1 menit lagi masih ada sisa waktu. tujuan kami juga, visi misi ini juga namanya kalau sudah kita nawaitunya sudah di partai, siap melayani untuk masyarakat. Oke. Masyarakat perlu apa ya itu harus kita layani. Mungkin itu aja tambahan. Baik. Oke, Terima kasih Bang Miftahul. Nah, Kalau sekarang yang sebelumnya fokus di pengangguran dan pembangunan Batam, Yap. terus Bang Bur membangun Pariwisata. Sekupang, pariwisata, Sekupang. olahraga, Iya. udah gitu fokus pendidikan. Terakhir nih, yang sudah pernah duduk, Ya, Bang sekarang Riki kita yang tidak asing Bang lagi. Riki, silakan Bang Riki. Terakhir berarti merangkum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur, Pak Cahya, Ya. dan rekan-rekan rekan-rekan partai politik. Saya Riki Indrakari dari Partai Gelora, dari Dapil Sekupang. Saya sendiri memilih Dapil Sekupang karena pernah mengantarkan saya 2 periode sebagai anggota DPRD, karena saya bertempat tinggal juga sejak tahun 1993 di sana, belum pernah pindah-pindah. Jadi kalau visi saya coba rangkum dari tagline-nya Partai Gelora, menjadi superpower baru dunia. Dan kita lihat dengan geopolitik yang terjadi sekarang, peran kita sangat ditentukan oleh visi besar kita. Karena kita menghadapi 2 simpang jalan yang akan mengantarkan kita atau tidak mengantarkan kita untuk keluar dari middle income trap atau negara kelompok menengah begitu. Pertama, ada bonus demografi yang sebentar lagi mencapai puncaknya, dan setelah puncak tentu akan decline di 2030 sampai 2035. Apa peluang yang akan kita ambil di sana? Kemudian kita juga tahu bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, bahwa telah banyak terjadi konflik dan juga persoalan ketahanan pangan yang menjadi persoalan di bangsa di dunia, sehingga bahkan India pun sudah tidak lagi mengekspor berasnya pada kita. Jadi visi yang saya coba majukan untuk Kota Batam dengan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing global. Bicara tentang visi berkualitas, ini terkait dengan karakter dan kecerdasan tentunya, atau dulu kita kenal dengan IMTAK. Kemudian juga yang unggul dalam arti kita siapkan generasi muda kita. Jadi kami yang tua ini hanya mengantarkan untuk mempersiapkan fondasi bagi yang berpengetahuan tentunya, yang mampu berkreativitas secara inovasi, dan berdaya saing. Tentu kita juga harus siap menjawab tantangan dunia sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa, memajukan kesetaraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian juga melindungi segenap bangsa Indonesia, dan juga ikut serta dalam perdamaian. Untuk sekali lagi tadi saya coba ulangi visinya, memajukan Kota Batam dengan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih Pak Riki. Terima kasih. Waktu kita sudah habis. Nah, di sesi 1 ini kita sudah tadi mendengarkan apa sih yang mereka tawarkan untuk masyarakat, khususnya di Dapil 6 Ya. Kang Padang dan Sekupang. Sekupang. Nah, jangan kemana-mana dulu karena kita akan masuk ke sesi 2. Dan ini akan debat, ini akan seru nih Cain nanti. Ini akan fokus tentang masyarakat nih, fokus Iya, ada apakah banyak problem sesuai di- dengan tujuan Betul. visi misi mereka. Kita lihat nanti di sesi 2 dan sesi 3 ya Bang ya. Baik guys. Untuk itu kita break, jangan kemana-mana. Kami akan kembali di sesi selanjutnya.
Baik, dari Lounge 4 Point Hotel kita melanjutkan debat caleg dari Dapil 6. Di depan kita sudah ada 4 tadi. Yes. Dan kita sudah sama-sama mendengar ya program yang mereka tawarkan secara umum. Nah, kali ini kita masuk ke debatnya. Kami akan melempar beberapa pertanyaan, nanti rambu-rambunya ketika kami selesai menjelaskan, nanti kami bisa menunjuk siapa yang untuk menanggapi sesuai dengan yang kami sampaikan nanti. Oke, tahap pertama. Oke. Boleh. Saya mau mulai bertanya ke siapa dulu ya, agak deg-degan nih kalau sama orang tua kan harus hormat ya Bang ya. Bebas saja saya. Ya, tapi ini kita lihat Sekupang ini kan dulu pusat pemerintahan ya Bang ya. Iya. Terus Zafir juga lahir di Sekupang benar? Bukan. Bukan, tapi Iya. tinggalnya di Tinggal Sekupang. permasalahan-permasalahan apa sih yang Zafir lihat di keseharian yang ada di Sekupang sehingga membuat Anda tertarik untuk maju dari dapil itu? Permasalahan di Sekupang. Sebenarnya sih memang yang lebih paham pastinya para senior Zafir lah ya. Di sini Zafir paling Tapi mungkin bontot. saya spesifik sedikit. Iya. Kita pengen langsung minta tanggapan Zafir ya. Iya. Kita udah belanja masalah nih di Sekupang nih. Mungkin yang pertama soal keluhan masyarakat soal sampah. Iya. Nah, di beberapa daerah di Sekupang itu tidak ada bin sampah, bin kontainer untuk tempat sampah, sehingga di beberapa titik akhirnya menjadi TPS sementara yang secara ini tidak baik untuk sebuah kota sekelas Batam gitu. Sangat mengganggu estetika ya Bang. Kira-kira Zafir Iya. apa yang Zafir tawarkan untuk solusi seperti itu? Untuk sampah Bang ya? Ya. Ya kalau untuk sampah sebenarnya dari tadi tetangga kita sendiri di Singapura itu mereka sudah punya pengelolaan sampah yang luar biasa rapi, luar biasa aman juga untuk environmental di sana. Dan juga itulah mungkin kita bisa adaptasi dari situ. Mungkin tadi benar kata Bang bahwa di Sekupang sini khususnya untuk tempat-tempat bin sampah itu masih cuma tempat-tempat sementara saja. Dan itu kebanyakan juga di tengah-tengah keramaian orang. Jadi juga tidak sehat juga untuk sekelilingnya. Jadi mungkin yang bisa Zafir tawarkan adalah kita mencari suatu tempat yang memang tapi tempat itu juga bukan cuma akhirnya untuk jadi penimbunan sampah saja, tapi itu bisa kita olah. Dan akhirnya bisa kita recycle, barang-barang bisa di-recycle, dan juga hal yang lain bisa kita manfaatkan untuk lebih baik. Jadi juga dalam penempatan tempat sampah ini juga tidak begitu besar, dan juga tidak begitu tadi menyebarkan akhirnya mungkin malah jadi timbul penyakit-penyakit baru kan bisa jadi karena itu memang sampah. Dan mungkin yang bisa ditawarkan adalah gimana caranya kita mencari suatu tempat memang khusus untuk penampungan sampah di Batam ini mungkin khususnya karena juga Sekupang juga ya dalam Batam dan tidak begitu besar banget juga. Jadi kita bisa terfokus di situ. Poinnya sudah dapat. Ya. Bang Bur yang pernah di pemerintahan. Ya. Kira-kira yang ditawarkan Zafir gimana Bang? Saya rasa apa yang ditawarkan oleh caleg ini ya bagus semua. Memang mereka turun ke lapangan ya menghadapi masyarakat dan tahu permasalahan masyarakat. Saya rasa mungkin mengasal sampah tidak hanya diantisipasi dengan sampah itu sendiri, tapi adalah dengan sikap mentalitas masyarakatnya membuang sampah. Jadi bukan hanya sampah. Kalau buang sampah itu dari dulu orang buang sampah, tapi bagaimana mereka diatur tingkah lakunya, etikanya membuang sampah di tempat-tempat yang disiapkan, TPS atau TPA yang disiapkan, itu mungkin lebih baik. Sekarang saya lihat itu aja. Sekarang pembangunan fisik di Batam ini bagus. Non fisiknya salah satu adalah sikap mental yang harus kita bina di Batam ini. Bagaimana dari sekolah anak-anak SD, anak-anak SMP, anak SMA itu dibina bagaimana caranya membuang sampah, tidak membuang sampah lewat mobil. Saya lihat beberapa kali banyak yang membuang sampah lewat mobil bukan di jalan seperti itu. Itu mungkin itu. Sudah dapat poinnya tadi ya. Iya. Jadi jangan hanya fisik yang dibangun tapi membangun juga mentalitas Mental masyarakatnya. Saya kira kita beralih ke yang lain ya, Jai. Yes. Saya kira poinnya sudah tadi. Tapi kali ini pertanyaannya ke Pak Misbahul Bang nih. Misbahul, ya. Tadi udah disinggung dikit di visi misi bahwa dia akan fokus di masalah pendidikan. Nah, ya itu tadi kita tahu bahwa SMP itu hanya ada 6 ya. Iya, Sedikit SMP sekali. negeri. Sementara SD banyak. Setiap tahun baru ribut nih, apalagi sistem zonasi sekarang. Iya. Nah, konkret yang Abang tawarkan seperti apa, Bang? Ya seperti yang saya sampaikan tuh, pemerataan terutama juga pendidikan. Ya. Apalagi kadang ngumpul di pusat pemerintahan dalam artian mungkin di Sekupang aja. Kita harus jadi pemerataan karena Sekupang itu wilayahnya
juga luas sampai ke Marina dan juga dapil kita juga belakang Padang. Otomatis dalam artian kalau memungkinkan dan juga kita pemerintah untuk pemerataan, otomatis kita cari tempat yang memungkinkan untuk strategis dalam artian bisa menampung anak-anak kita yang lulusan SD. Saya sering dikeluhkan apalagi di dapil kami ini, baik di belakang Padang terutama di Marina yaitu karena keluarga baru, mereka keluarga baru otomatis orang tuanya dari kota Sekupang, dia baru punya anak yang masih produktif mungkin umuran SD. Itu bingung, kadang-kadang menitipkan anaknya sampai sekolah di tempat lain. Ya kita cari solusinya itu, kita cari tempat supaya pemerataan pendidikan itu bisa dirasakan seluruh masyarakat Sekupang. Tapi cari tempat di mana, Bang? Apakah menurut Abang juga sistem zonasi pendidikan itu sebagai sebuah solusi yang aktif untuk ke depan? Karena kita lihat itu tingkat kelulusan SD 100%, tingkat penerimaan SMP cuma 60%. Solusi nyata dari Abang apa? Mungkin juga kita kalau untuk saat ini kalau nggak pemerintah nggak memungkinkan, mungkin pendidikan swasta mungkin ya. Pendidikan swasta, SMP swasta kita mungkin yang lebih paham di pemerintahan ada nggak subsidi untuk sekolah-sekolah swasta yang bisa meringankan anak-anak kita tetap sekolah, entah dalam bentuk subsidi atau dan sebagainya. Baik. Itu mungkin bisa kita lakukan. Baik. Mengadakan untuk, subsidi untuk apa itu kuota atau mencukupi yang 100%, 40% tadi. Mungkin sekolah-sekolah agama, pesantren-pesantren saya tengok di Tanjung Rio sudah mulai tumbuh pesantren-pesantren itu mungkin bisa jadikan rujukan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi anak-anak kita. Baik. Ya, gitu. Baik Bang. Bang Riki, benarkah seperti itu? Bang Riki itu solusi gitu? Sebenarnya persoalan PPDB ini karena saya 2 periode di Komisi 4, ini persoalan sederhana yang tapi menjadi tidak sederhana ketika tidak ada political will dari pemerintah. Sederhana kenapa? Di periode 2009-2014 itu kita sudah mendeteksi bahwa kapasitas SD SMP di Batam ini itu 65% sekolah swasta. Nah, kenapa tidak dilakukan kolaborasi begitu? Daripada pemerintah bangun sekolah baru yang dana operasional untuk listrik dan air 1 tahun saja di APBD menanggung 1 miliar. Bangunan itu sampai jadi itu 15 miliar. Kalau ini dijadikan sebagai bos daerah yang mengikat kepada masing-masing sekolah swasta untuk ikut menampung dan bahkan guru-guru dari guru-guru unggul di negeri pun boleh mengajar di swasta, diperbantukan sementara. Sehingga dia diberikan kewajiban menurunkan, artinya kami kan sempat mengajukan perda inisiatif untuk bos daerah, cuma ditolak oleh wali kota karena ini tidak populis gitu. Kita pada melibatkan survei dari UPI Bandung terkait dengan unit cost. Terukurlah bahwa sekolah swasta yang bisa dibantu dengan bos daerah ke depan adalah SPP-nya di bawah 300.000 dan mereka dibantu per jumlah siswa 300.000 per bulan. Kewajiban mereka adalah menampung seluruh anak bina lingkungan dan gratis uang pembangunan dan SPP. Kemudian nanti pemerintah juga bisa membantu dalam ruang kelas belajar baru sehingga sekolah swasta berkembang, sekolah negeri tidak berdesakan di situ gitu. Ini sederhana seperti dinas kesehatan. Kenapa tidak jalan selama ini, Bang? Iya, karena tidak populis. Padahal di dinas kesehatan ini sudah berlaku bahwa klinik itu membantu puskesmas juga untuk menjadi melayani kesehatan tingkat dasar dan pemerintah membayar di depan dana kapitasi kan sama. Nah sayangnya ketika diajukan ke paripurna ditolak oleh wali kota. Artinya apa? Pemerintah ke depan tidak perlu membangun sekolah baru. Lebih baik uang ini dialihkan juga untuk beasiswa anak-anak Batam untuk masuk ke SMA yang berketerampilan dan juga menjadi beasiswa di perguruan tinggi. Saya bisa hitung angkanya gitu. Karena kami punya kajian dengan UPI waktu itu gitu. Jadi termasuk juga masalah pasos untuk pembangunan unit sekolah baru. Setiap ada developer, pengembang, katakan tadi di Marina, mereka kan ada kewajiban untuk menyerahkan 6% pasosnya. Kenapa tidak dikolaborasi? Bangun sekolah di situ gitu.
Kalau ada image bahwa BP Batam tidak pernah memberikan data, saya pernah bertanya kepala dinas yang lama, pernah nggak menyurati wali kota minta lahan, atau pernah nggak meminta langsung ke BP? Nggak pernah. Ya mohon maaf ini agak kasar. Itu sama aja mau buang air besar baru cari lubang, saya bilang gitu. Ada kesempatan 2 dari alokasi fasos untuk bisa dibangun. 6% dari luasan 5 hektar itu bukan hanya sekolah, kantor camat itu bisa dibangun di situ. Mungkin saat pengajuan kemarin itu Bang Riki kurang tegas kali ke wali kotanya, jadi ditolak. Ini nggak populer. Nggak populer itu aja. Karena kan untuk maju ke periode kedua kan harus bangun populis dulu. Populis dulu ya. Jadi ini tidak menyerah nih, bakal mengajukan seperti itu juga nantinya. Nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan daya saing global, kita berbicara tentang fokus bagaimana anggaran-anggaran besar pemerintah ini kita, karena gini, kami di DPRD ada inisiatif Perda Pembangunan Batam berbasis daya saing melalui inovasi dan kompetisi. Itu belum dilaksanakan wali kota. Salah satunya adalah membentuk lembaga keuangan inovasi daerah menjadi dana abadi untuk setiap calon lulusan SMA ataupun SMK tidak akan diserahkan ijazah akademinya sebelum dia lulus satu sertifikat kompetensi. Yang itu digratiskan dari sumber dananya dari mana? Dari IMTA sekitar 30 miliar, ya retribusi IMTA. Dari CSR kalau dibantu oleh perusahaan, potensi Batam 500 miliar. Itulah makanya saya tadi di awal bilang tentang indeks daya saing global untuk Batam ini, dia tidak lagi menjadi kompetisinya Jawa, harusnya Singapura dan Malaysia. Makanya hari ini boleh disimpulkan kita ini punya langit terlalu tinggi, tapi kita terbang rendah. Gitu. Butuh kepemimpinan pilot yang bisa mampu terbang tinggi. Tapi butuh juga anggota dewan yang kuat bargainingnya gitu, pemerintah. Pimpinan DPRD yang kuat. Wah, karena anggota dewan ini kan surat menyuratnya kan melalui pimpinan. Baik. Itu salah satu catatan kita ya Bang ya. Iya, betul. Ini menarik ini. Yes. Tapi kalau ada program-program yang berkaitan dengan kemasyarakatan itu maunya jangan dipolitisasi. Seperti yang Abang bilang tadi. Ini salah satu contoh PIK, itu kan 3 miliar per kelurahan. Kalau dulu itu saluran dana tunjuknya Camat dan Lurah, saya berani dikonfrontir dengan mereka, tapi sekarang sudah dibenahi oleh kawan-kawan, sehingga masuk ke Perkim. 3 miliar kali 64 kelurahan, berarti kan hampir 200 miliar. Tapi kan setiap pekerjaan tapi ada nggak bentuk nyata daripada kegiatan yang harusnya berbasis PNPM? Kalau ini PNPM ini juga menyelesaikan terkait dengan perluasan lapangan kerja tadi. Ini ada yang menarik ini. Kita punya angka pertumbuhan ekonomi di atas nasional 6,3%, nasional 5,8%. Tapi angka penganggurannya jauh 2 kali lipat daripada nasional. Ada apa gap ini? Nah itu menjadi pertanyaan berikutnya gitu loh. Bahwa pengangguran juga, kami pernah mengangkat juga pengangguran tinggi. Dan ada kekhawatiran juga di tengah tuntutan upah tinggi justru akan menambah pengangguran karena perusahaan melakukan otomasi. Saya sudah mendeteksi persoalannya. Nah, tapi sebelum ke Pak Riki, saya ke Bang Bur dulu. Pengangguran ini Bang, Sekupang juga masih terbilang banyak. Indikator paling sederhana masih banyak juga masyarakat kita yang kesulitan mencari pekerjaan di sana. Gitu. Ya mungkin masalah pengangguran, mungkin bukan masalah kecamatan Sekupang saja. Semua kecamatan mungkin, karena masyarakat tuh ada di mana-mana di setiap kecamatan. Pengangguran itu banyak jalan keluarnya. Jangan hanya mengharapkan pekerjaan yang disiapkan oleh pemerintah saja atau swasta. Mungkin yang harus dibuat pemerintah programnya adalah buat usaha kemandirian, buat usaha sendiri seperti warung-warung, produk-produk UMKM dibantu. Jadi mereka tidak hanya terbatas hanya jadi pegawai negeri atau jadi birokrat atau jadi pengusaha besar. Pengusaha kecil sekarang juga luar biasa perannya. Kita lihat di COVID, kalau tidak ada UMKM itu Batam akan hancur. Semua pengusaha besarnya balik kanan, tapi yang bertahan ada UMKM. Jadi yang diperkuat adalah sektor UMKM-nya bagi masyarakat. Disitulah terjadi nanti tingkat pengangguran bisa diatasi. Dikasih pekerjaan kecil, gaji kecil, tapi mereka bertahan hidup daripada mereka bikin program yang besar tapi besok di PHK, besok 1 tahun di PHK seperti itu. Itu yang terjadi tidak hanya di Kecamatan Sekupang, tapi juga di seluruh Batam. Jadi
program yang dibuat pemerintah sudah bagus, tapi perkuatannya mereka tidak membuat RPJM-nya itu sampai harus detail begitu. Saya lihat RPJM Pemko Batam bagus sih, cuma pada rata masih di atas atau menengah, tapi di bawahnya kurang mengena seperti disampaikan oleh Pak Riki tadi. Gitu. Capir punya tadi di penyampaian bahwa Pembangunan Batam dan pengangguran. Ada ceruk-ceruk baru nih yang Yes, di sektor sistem dunia digital usaha yang untuk mengatasi pengangguran. pengangguran. Konkretnya seperti apa? Konkretnya tadi juga poin yang disampaikan sama Pak Bur itu benar sekali juga. UMKM juga lumayan sangat membantu kita, bahkan berjasa bisa saat masa kemarin. Dan cuma konkretnya yang bisa dilaksanakan itu adalah contohnya tadi selain memang bagus masuk di PNS, di galangan kapal, PT-PT lain-lain itu hal-hal yang bagus juga. Dan bahkan itu ada jangka panjang yang bagus juga. Tapi juga tidak menjadi jaminan harus akan sampai lama. Akan banyak juga pasti hiruk pikuk yang akan dilaksanakan yang terjadi sepanjang perjalanan. Nah, jadi dari situ juga sebenarnya pengen juga biar masyarakat kita di Batam khususnya ini juga melek tentang bahwa dalam pekerjaan itu, dalam bekerja untuk mengurangi pengangguran ini, pendapatan itu juga kan bisa sebaiknya kita mencapai ke financial freedom namanya. Ya. Baik. Dan itu mungkin yang sekarang digaungkan sama anak-anak muda seperti itu. Tapi optimis itu bisa diwujudkan kira-kira. Harus bisa optimis. Karena kalau kita sendiri tidak optimis, itu tidak akan terjadi, tidak akan terwujud. Makanya itu harus ada target sendiri. Baik, Karena kalau baik, target baik, itu baik. sudah tidak ada atau bahkan nggak terbayang target seperti apa, kita nggak akan tahu jalurnya seperti apa. Seperti itu. Tapi mewakili pecinta Batampos nih Bang Nur, saya akan menyampaikan juga keluhan-keluhan. Pengangguran tinggi di Batam, bukan hanya di Sekupang. Baik. Terus menjual politik lewat UMKM harus kita dukung. Nah, perizinan UMKM seperti apa? Nah, itu kan nanti kita cukup akan sulit ya Bang ya? sambung di sesi selanjutnya. Oke, yes, Baik, yes. jangan kemana-mana, kami akan kembali di sesi selanjutnya. Baik, dari Lounge 4 Point Hotel Jodoh, kami lanjutkan debat caleg dari Dapil 6. Sebenarnya masih banyak ya, Cey, yang kita ingin tanyakan di pertanyaan saya sesi masih nanti. tanggung tadi, Bang. Betul, gitu loh. Iya. Tadi apa pertanyaannya? Silakan Tentang mungkin kita UMKM. kasih waktu sedikit. Iya. Jadi kan tadi itu berdasarkan penjelasan dari keempat narasumber kita itu. Ini mendekati musim politik sekarang ini, UMKM menjadi jualan politik. Bahwa untuk mengatasi pengangguran jangan fokus mencari kerja tapi ciptakan lapangan kerja, khususnya UMKM. Nah, padahal kalau membuka usaha banyak banget peraturan yang harus diikuti dan butuh waktu. Itu gimana sih sebenarnya? Jangan hanya jualan politik dong, Bang. Kita ke Bang Mur nih, yang Boleh. pernah lama di birokrasi. Ini, Yes, karena UMKM tidak jauh urusannya dengan pariwisata juga kan, Bang? Baik. Ya. Kebetulan pernah jadi Kepala Dinas Koperasi di UMKM ya, di Kota Batam. Sedikit tahu persis apa kebutuhan dari UMKM itu. Mereka itu sederhana, masyarakat sederhana. Mereka tidak mau ribet-ribet itu ya. Memang fasilitasi dari pemerintah diperlukan untuk mendapatkan bantuan-bantuan modal, terutama dari perbankan atau pihak lainnya. Itu yang harus digesa. Kita pernah memberi bantuan dulu setiap UMKM, ya tanpa aturan yang ribet-ribet ya, dari APBD itu 20 juta saja, gitu, 20 juta. Waktu itu sangat besar itu. Kalau sekarang 200 juta juga kecil ya. Itu yang simple-simple saja. Saya rasa mungkin dari kalau PBD bisa diatur sendiri aturannya oleh pemerintah kota atau perintah provinsi. Kalau perbankan memang sulit, banyak mereka. Usahakan UMKM, kita sendiri aja susah masuk dunia perbankan itu. Jadi seperti itu. Jadi perizinan itu difasilitasi oleh pemerintah. Masyarakat itu nggak mau ribet tentang perizinan ini. Jadi itu yang kita hadapi. Jadi pemerintah lah yang harus turun tangan menangani UMKM ini. Karena mereka itu memang berjasa selama ini. Memang ada di mana-mana seperti itu. Seperti saya sampaikan tadi, di COVID kalau tidak ada mereka, Batamnya akan hancur oleh ini COVID itu. Makanya UMKM harus kita besarkan, bukan untuk mengangkat. Jadi kalau nanti ide ini
seandainya belum bisa saya menyampaikan idenya, ya bapak-bapak yang ini bertiganya menyampaikan. Memang sederhana pemikiran saya. Bagaimana sederhananya pelaku EKM, begitu juga disederhanakan aturan dan perlakuan untuk mereka. Seperti Kuncinya di pemerintah ya. Pemerintah Bang, harus di Tapi di pemerintah. antara 4 tamu kita ini yang paling unik itu adalah Bang Buralimar ya. Dari eksekutif mau lompat ke legislatif. Dari yang menjalankan tugas menjadi pembuat kebijakan. Nanti kita Belajar. tunggu gebrakan dari Bang Bur ya. Belajar insya Allah. Iya, iya. Semua. Baik, Cai. Yes. Sebelum kita ke persoalan belakang Padang, kita ada satu persoalan lagi yang Masih mungkin banyak penting sebenarnya. yang kita tanyakan ke caleg dari Iya. Sekupang belakang Padang ini. Beberapa hari yang lalu banjir, Yes. dan banjirnya nggak jauh dari rumah Bang Jafir. Jafir. Ya. Tiban Center, Tiban Kampung Aman itu dari banjir? Parah. Kena. Bahkan Banjir. sekarang jalan nyaris putus ya kemarin Iya, gitu loh. iya. Tapi sebelum ini saya ke Bang Misbahul dulu deh. Setelah banjir. Silakan Bang. Ini Batam nih ya Hujan termasuk sebentar belakang banjir. Padang. Semua wilayah gitu loh. Tapi mungkin bisa fokus ke Sekupang dulu. Oh siap. Ya. Gimana ngatasi banjir ini gitu? Atasi. Iya. Oke, terima kasih. Memang banjir kalau pertama itu kadang-kadang kalau curah hujannya tinggi, pasti kita banjir di mana-mana. Gak terkecuali kompleks saya. Masalahnya curah hujan nggak tinggi aja udah banjir Iya, Batam. itu. Kadang saya boleh kritik itu, kadang sistem irigasi, sistem yang sudah dibuat pola, mungkin nggak permanen dan sebagainya, mungkin dari pola yang pertama itu disisip-sisipin, nggak maksimal, itu yang jadi kendala. Itu sering salah satu saya tujuan Dewan termasuk itu. Saya 11 tahun jadi RT, keluhan masyarakat banjir juga menghampiri setiap hari, setiap curah hujan tinggi. 11 tahun sepanjang 11 tahun saya RT. Dari keluhan masih ada ya. Luar biasa. Jadi keluhan masyarakat itu apalagi masalah banjir Iya. itu sering ke rumah sebagai ketua RT. Itu kadang secara logika kita yang notabene nggak di teknik itu sebenarnya itu simple. Itu dibuat bulat itu jalur irigasinya. Nah, itu yang bikin penumpukan kayak kami tinggal di Tiban Koperasi. Jalur drainase. Drainasenya. Kami tinggal di Tiban Koperasi. Itu ada semacam kumpulan itu apa itu terminalnya itu di antara Tiban Koperasi sama Tiban Palem. Itu kalau hujan turun dulu dari kawasan atas Taman Irin dan sebagainya, itu sebagian terpecah air itu ke jalan raya. Setelah dikasih irigasi pinggir jalan, belok ke wilayah perumahan Panorama, jadi banjir. banjir lagi. Ya itu kan nggak menyelesaikan masalah, Iya, menambah masalah. Jadi solusi tepatnya dari Abang apa? Mungkin ya Cuman itu tadi? kita kumpulin yang ahli-ahlinya, gimana memberikan solusi supaya banjir itu ahli-ahli teknik itu irigasi gimana supaya air itu kalaupun dalam curah hujan tinggi nggak sampai ke perumahan-perumahan warga. Baik, Karena baik. itu nyata saya alami dan juga istilahnya itu salah satunya itu. Ya. Salah Baik. Bang Riki, di penganggarannya selalu nih dikat nih soal drainase. Kemarin kita sudah juga bertanya ke Dinas PU, bagaimana memperbaiki drainase? Anggarannya aja dikat-kat, gitu. Dipotong-potong nih sebetulnya. Saya aku orang yang pernah di Dewan. Ya, ini bisa menjadi lebih sederhana, lagi-lagi political will. Mungkin ada dua ya, itu udah pernah saya sampaikan juga, tapi ya mungkin ini jadi utopi. Gitu. Pertama memang persoalan sampah. Nah persoalan sampah ini mungkin tidak bisa dibahas di sini, karena ada beberapa SOP yang juga tidak dilaksanakan. Saya kebetulan ketua Perda Sampah ketika itu, sehingga tahu kenapa tadi bin kontainer tidak ada di situ. Itu harusnya menjadi SOP yang harus dilaksanakan. Nah yang kedua, kenapa kita tidak belajar dengan Belanda, negeri di bawah air tapi nggak pernah tenggelam gitu. Kalau nggak mau jauh-jauh, kita contoh Kota Padang. Pernah kenal nggak dengan namanya Bandar Buat? Itu kanal besar, yang itulah yang mengatasi banjir Padang hari ini. Saya pernah mengusulkan kepada Dinas Bina Marga, kenapa tidak disambungkan bendungan yang ada di Duri Angkang dengan bendungan di Seyladi? Jadikan buka tutup pintu air di situ. Bangun tembok-tembok kanal yang
di mana di leveling lah rumah di Batam Barat dan Batam Timur itu mengarah ke sana. Airnya tertampung dan bermanfaat, sisi kiri kanannya juga bisa dipakai untuk pariwisata. Kemudian hujannya juga tidak kemana-mana gitu. Jadi arah daripada drainase kita tidak seperti jalan semeraut di Jakarta itu gitu, atau di Bandung mungkin. Dia dibuat leveling ke sana, tapi tidak direspon. Mungkin saya gila kali dianggap begitu ya. Tapi ini sebenarnya di masa Gubernur Sumatera Barat itu pakai anggaran APBN. 3 gubernur dari mulai Azwar Anas dan berikutnya itu selesai benar buat. Dan Padang tidak pernah banjir. Jadi solusinya 2 waduk digabung. Iya, tinggal disambung. Secara ini kita lihat di peta itu udah sejajar. Perizinan lahan lagi dong, Bang. Enggak ada masalah perizinan. Kita BP kan udah satu. Tahu sendiri perizinan lahan di Batam seperti ini apa. Bukan dulu mungkin masih terpisah, tapi sekarang itu memungkinkan karena kan satu nakoda. Tidak izinnya ke siapa kan orang yang sama. Berarti tinggal political will tadi ya. Political. Baik. Yes. Nah, kita beralih ke belakang Padang nih. Ya. Tadi kita udah singgung sedikit ya soal persoalan yang dialami oleh masyarakat belakang Padang. Benar. Kami ini masih Batam gitu loh, tapi nggak masuk FTZ. Beli barang-barang dari Batam dihitung ekspor, dihitung impor ya kalau dari belakang Padangnya gitu loh. Bahkan sembako juga ditangkapin biaya cukai ini. Ini jadi problem yang dikeluhkan ke kami ketika kami belanja masalah di belakang Padang. Gitu loh. Saya ke Jafir dulu deh. Kira-kira apa solusi yang Jafir tawarkan nanti kalau jadi anggota dewan? Mungkin yang bisa ditawarkan adalah pertama memang yang masalah FTZ sini dan juga masalah pajak-memajak. Dari kemarin saatnya akhirnya Batam dipajakan untuk keluar juga itu sudah menjadi masalah buat para pembisnis dan segala masyarakat malahan kena, bukan cuma bisnis saja. Bahkan ada tetangga di sebelah rumah ingin mengirim bajunya, anaknya di pondok di Jawa, ngirim baju bekas, baju yang hari-hari di rumah, itu kena pajak yang luar biasa. Dan jadi memang masalah ini tuh sebenarnya harus dilihat kembali, dikaji kembali. Karena memang ya mungkin itu bagus untuk pemasukan negara, segala macam dan lain-lainnya. Tapi juga akhirnya mematikan tadi, bukan cuma bisnis yang ada di Batam, tapi juga para orang-orang tua dan juga masyarakat umum yang ada di Batam. Akhirnya terkendala masalah itu. Dan ini juga hal yang bersama terjadi berlaku dengan tadi belakang Padang. Apalagi tadi malah tidak masuk kawasannya seperti itu ya. Iya, apalagi seperti itu. Dan sebenarnya kan itu masih masuk ke dalam Batam. Kecamatan belakang Padang itu kan seperti itu. Jadi ini harus bahkan dapil dikaji. Iya, masuk ke dapil juga, dapil kami semua seperti itu. Jadi ini harus dikaji lagi. Karena memang tadi ini bahkan ya memang kenapa hal itu bisa terjadi karena untuk menutupi atau juga mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin seperti penimbunan dan lain-lainnya di sana. Baik. Ya memang cara ini juga ada manfaatnya. Cuma juga jangan sampai akhirnya dengan manfaat yang kecil menutupi atau bahkan menghilangkan manfaat yang lebih besar. Kira-kira seperti itu. Tapi kan ini merugikan warga belakang Padang sendiri karena ya, efeknya tadi ya, sembako, kebutuhan sehari-hari malah menjadi ini tinggi ya. karena harus bayar pajak. Bang Bur, ngikutin nih perkembangan soal FTZ belakang Padang. Oke. Ya konkret Bang. Masalah barang yang keluar dari Batam ke belakang Padang dikenakan pajak seperti daerah lain. Ini memang kurang tepat, apalagi itu bagian integral dari kota Batam. Sangat ini tidak tepat ya Bang? Sudah sangat tidak tepat. Dulu sudah terjadi itu. Saya sudah lama di Batam ini sejak tahun 87 tinggal di belakang Padang itu. Kalau bawa barang itu ditanya macam-macam di pelabuhan. Padahal yang kita bawa itu minuman, cuman sekedar untuk hidup gitu. Jadi karena ini kebijakan pusat, ya memang harus ada daya dorong dari pemerintah. Kembali ke pemerintah. Pemerintahnya itu kan dua. Pemerintah daerah itu dua. Wali Kota Batam dan perangkatnya DPRD Batam. Kalau dua-duanya sejalan, saya rasa kita bisa nembus pusat. Contohnya di COVID kita bisa nembus kok. Tidak boleh dibuka, kita minta buka, akhirnya dibuka gitu, walaupun 1,5 tahun nunggu. Jadi harus ada daya dorong dari legislatif dan eksekutifnya. Kalau diam-diam saja melihat belakang Padang yang memang mantan ibu kota kecamatan Batam yang dulu Bengkulu pindah ke belakang Padang dan berhadapan dengan Singapura, belakang Padang itu sangat strategis. Diberilah laluan, diberi keringanan dispensasi. Apalagi ya mungkin ada konsep sekarang Pemko Batam baru, Batam modern. Jadi belakang Padang ini kalau udah bicara itu, mana kami orang lama, kami bukan orang modern. Jadi konsepnya harus jelas sampai ke belakang Padang, bukan hanya ke belakang Padang sih,
ke Kecamatan Bulang juga kan tidak masuk FTZ gitu. Baik. Banyak ya seperti itu. Jadi mari kita ulang kaji ya apa kelemahan yang ada selama ini, apa tuntutan masyarakat. Dan kembali lagi saya nanti cerita mengenai visi pariwisata. Karena kalau pariwisata itu bicara apa saja. Sektor pariwisata harus dikuatkan karena nanti UMKM, transportasi, laut, udara, darat dan sebagainya akan berkembang. Belum lagi yang lain-lain pasti berkembang. Jadi makanya saya visinya harus kita jadikan Belakang Padang ini suatu destinasi wisata baru sejalan dengan konsep dari kota baru. Ya, kalau enggak ya untuk apa kalau hanya di Batam, orang kan lihat datang hanya di kota Batam, Lubuk Baja, Batam Center, Lubuk Baja, Batam Center gitu, Batam Kota. Padahal banyak yang unik. Padahal ada yang unik di Belakang Padang itu Perlu harus kita dikaji bawa ulang gitu. ya, Bang. Jadi daya dorong itu yang kita harapkan. Jadi harus legislatif, eksekutif kuat, harus berani. Harus berani. Ya, harus berani, Harus nggak berani. bisa nggak berani. Tapi kalau destinasi dijadikan destinasi wisata sejalan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat di sana kurang tepat itu, Bang. Usahakan dulu yang pertama pemenuhan masyarakat di sana itu kebutuhan pokoknya terpenuhi, harga terpenuhi, tidak mahal, dan jangan mengkelas duakan Belakang Padang. Gimana itu Bang Misbahul? Bukan saya jawab ya, jawab. Ya. Nanti lama-lama Nanti bisa Bang ini juga. Belakang Padang kalau gini terus minta merdeka. Iya, nanti merdeka bahaya. Ya. Atau gabung Singapura. Singapura. Kayaknya bukan tugas saya aja untuk memerdekakan Belakang Padang. Jadi secara kolektif nanti kita, makanya tujuan ini pemerataan kesejahteraan harus kita rasakan, terutama itu dapil kami, kita coba seperti senior kami, kita upayakan supaya gimana harga-harga itu stabil sama dengan Kota Batam. Ya dengan itu, dengan adanya kita, mungkin dengan nanti kita ada rezeki dengan jabatan kita, insya Allah kita berusaha mewujudkan untuk kesetaraan masyarakat Belakang Padang itu. Baik. Bahul, poin tadi udah masuk ya? Yes. Saya baru Pak Riki boleh? Iya. Izin kalau ini boleh ditanyakan kepada, misalkan Presiden Habibie masih hidup hari ini, ya. apakah kita lebih cocok Batam ini menggunakan FTZ enclave atau menyeluruh? Dia pasti jawab enclave. Ada 3 alasan yang akan dijawab oleh Habibie nanti. Pertama, barang raw material yang import yang 0% pajak, itu kan akan masuk ke kawasan-kawasan industri melalui ada pintu bea cukai masuk di situ. Kemudian begitu dirakit dan jadi barang produk, ada pintu bea cukai untuk keluar, sehingga terawasi. Sehingga tidak ada kasus penyelundupan rokok dan sebagainya di situ. Nah, kemudian yang kedua, akan hiduplah industri pendukung untuk toolingnya, spare partnya, materialnya kepada industri. Ini akan meningkatkan PDRB kita dan otomatis pertumbuhan ekonomi Batam akan meningkat. Mungkin 9% mestinya. Nah ini yang tidak pernah berani diganggu oleh pemerintah. Karena banyak pengusaha lokal yang cemen mengatakan kami, padahal dengan FTZ menyeluruh apakah kita mendapat manfaat? Harga barang lebih mahal loh. Iya. Nah artinya apa? Kembalikan ke hasil survei UI bahwa Batam itu dipersiapkan untuk enclave. Batam ini dipersiapkan meniru kepada industri di Taiwan. Iya. Kaitkan sedikit dengan Belakang Padang? Sebenarnya persoalan UMKM ini tidak hanya persoalan Belakang Padang. UMKM kita, jangan UMKM lah. Bukan UMKM, mengirim barang pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Belakang Padang. Yang terkait dengan kebutuhan pokok ini itu juga terkait di sini. Karena beras kan kita sebagian impor. Iya. Nah, sementara begitu dia keluar dari Batam, kena lagi. Kena pajak lagi. Jadi dua kali pajak gitu. Nah harusnya bea cukai memperhatikan ini sebagai suatu pengecualian misalnya. Baik. Oke. Baik. Ada banyak permasalahan di Belakang Padang kita ini. terbatas, Cai, nanti. Iya. Baik. Mungkin Tapi satu lagi boleh kali? baik. Silakan. Mungkin kita kasih 1 menit atau 2 menit. 2 menit ya. Oke, silakan. Sudah berapa kali Jafir ke Belakang Padang? Wah, kalau bilang berapa kali Nggak terhitung ya. terhitung, Mas. Selalu naik pompong. Iya. Cuma itu mode transportasi ya. Iya, sebenarnya. Tapi yang jadi setelah kita ke Belakang Padang terus mendengar langsung keluhan masyarakat, di Belakang Padang itu ternyata tidak punya ambulans air itu ya Bang ya. Jadi masyarakat itu sangat kesulitan ketika ada emergensi malam hari
Tidak ada ambulans itu yang membawa mereka ke Batam. Betul. Dan mereka menyewa pompong yang harganya sangat mahal. 1 1 juta ya, 1 juta. Bisa 1 juta ke Bisa lebih, atas, ya. bisa lebih. Ah. Itu bagaimana masa Batam yang katanya kaya, teras terdepan Indonesia di pulau terluar, tapi salah satu kecamatannya sangat terbelakang. Apalagi yang terbaru berita hari ini, Bang, yang gas 3 kilo. kekurangan gas, Ya. akhirnya beralih ke bahan bakar, kemunduran. Iya. Mungkin sekaligus angka pengangguran juga sangat tinggi di sana Yes. karena lulusan di sana ketika ke Batam juga tidak bisa bersaing. Kemudian kesejahteraan masyarakat terutama di daerah-daerah perbatasan ya. Iya. Pulau Pelampung, Pulau Nipa. ya seputar di Pulau sana sekitar juga, belakang Padang itu itu. juga masih ini. Mungkin bisa dirangkum ya. Singkat padat saya ke Pak Riki dulu lah. Saya Pak Riki. Terkait ambulans, terkait apa? Pak, Bulan akhir. Kesehatan. Iya, terkait masalah kesehatan. kesehatan Pengangguran. memang seharusnya mengoptimalkan peran-peran Pustu dan bahkan Posyandu menjadi pos pelayanan gizi dan stunting. Iya. Dan terkait dengan lansia yang ataupun yang penyakit akut, memang harusnya Pustu Plus yang disiapkan di sana yang lengkap dengan apa namanya. Jadi di setiap pulau ya, pulau-pulau yang terdekat yang bisa diakses gitu. Dan tentu yang dimaksud ambulan laut tadi dipersiapkanlah satu pompong yang memang di sana tersedia dari mulai gas oksigen dan sebagainya untuk darurat saja gitu. Karena kalau semua harus ke sini itu nggak menyelesaikan masalah. Jadi lebih diperkuat melengkapi sarana prasarana yang khusus dipersiapkan untuk keadaan darurat gitu. Baik. Bang Misbahul. Masalah ambulan tadi. Ambulans laut yang tidak ada, kemudian kesenjangan kesejahteraan, terutama di daerah perbatasan juga bisa. Ya, kita sebagai pelayan masyarakat harus siap melayani itu. Apa yang kita butuhkan ya kita harus siap. Kadang kayak masyarakat sekarang belakang Padang mungkin masalah ambulan. Tadi koran hari ini mungkin masalah Gas 3 kilo. gas. Iya. Ya, itulah yang kita harus fokuskan. Percuma saja kita fokus yang lain, tapi kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat itu nggak kita prioritaskan. Kadang orang mau tenggelam, kita kasih uang emas 1 kilo nggak mau, dia cukup pelampung aja, ya kan? Pasti Baik. dia apa yang dibutuhkan masyarakat belakang Padang, kita sebagai wakil harus bisa mewujudkan itu aja. Oke. Baik, saya kira waktunya habis ya, Jai. Penasaran dari Bang Bur, yang sebagai orang yang lama tinggal di belakang Padang. Sekupang Iya. belakang Singkat Padang, padat, Bang meskipun Bur. sekarang tidak Silakan, tinggal Bang di Saya sana. rasa mungkin masyarakat Belanga Padang sudah terbiasa mengalami hal-hal itu, tapi kita tidak bisa biarkan. Sudah berpuluh tahun mereka membawa orang sakit dari pulau ke Batam dan lain-lain seperti itu. Saya setuju dengan Pak Riki, pustu-pustunya harus diperkuat dengan sarana-sarana. Jadi pertolongan pertama itu ada di pulaunya masing-masing. Ini kan pulau ya, setiap pulau itu ada penduduknya. Nah, jadi harus ada pustunya, kemudian memang secara beransur puskesmas terapung ya, transportasi laut untuk kesehatan itu nanti secara beransur dipenuhi, murah itu kok. Kalanya itu murah. Pompong berapa nggak dapat 1 miliar ya? Ya kasihan nggak sampai 1 miliar. Kita keluar duit untuk yang lain-lain bisa. Ya kalau ya kita yakin itu bisa kok. Nggak sampai berapa 500 pompong yang besar itu 1 miliar nggak nyampe itu. Kalau memang mau, kan ini komitmen aja gitu. Kalau komitmen nggak ada, dia belakang Padang seperti itu terus gitu. Jadi berempat ini jadi proyek utama nanti. Ya, itu saya Bang, ya? ketika janji aja. Janji harus anggota dewan memang banyak janji, tapi kita harus berani lah Iya. berbuat menyangkut hal-hal kecil ke masyarakat. Jangan waktu nyalek Tidak cuma ngomong di sini. Iya, kan, kalau Bang? nyalek nanti gampang aja semua program keluar, tapi begitu udah terpilih nanti lupa lagi gitu. Itu Ngangkat yang kita telepon akan aja terakhir. susah ya. Tapi kalau lupa diingatkan saya, kita biasa di kedai kopi warung kok itu. Belakang Padang itu bagian dari hidup saya. Jadi kita udah tahu di setiap pulau main bola saya sudah keliling itu di belakang Padang. baik. Sudah pernah sekcam belakang Padang, sudah menciptakan lagu belakang Padang itu yang Anda dengar semua itu lagu belakang Padang itu penaur-penaur rindu ciptaan kita, tapi kita nggak mau lah. Yang penting untuk belakang Padang bukan untuk Beralimar gitu. Iya. Baik. Mungkin izin untuk memperkuat bahwa di Perda Kesehatan Kota Batam itu sudah ada mandatory budget 10% dari total APBD. 300 miliar hanya beli 1 miliar masa nggak cukup. 300 miliar kelola dinas kesehatan. Oke. Baik. Yes.
Ya Ceh, Yes. sayang sekali waktu kita terbatas. Sangat terbatas. Nah, di sesi ini mungkin nanti kita bisa lanjutkan di program ngopi ya. Ngobrol Jadi politik ya. lebih panjang waktunya. Nanti Jadi lebih bebas kita ya, Batam untuk Pos menyediakan Tayangan. tayangan itu ya, gitu. Ya. Hidup Batam Pos. Baik, di sesi 3 kita cukupkan sampai di sini dan masih ada satu lagi closing statement. Tentunya menjadi alasan bagi publik untuk menilai apakah saudara-saudara kita yang di depan ini, caleg-caleg yang di depan ini yang ganteng-ganteng walaupun masih sudah tua dan ada yang muda gitu. Masih terlihat muda semua, Bang. Semangatnya mudah. Layak Semangatnya. mewakili masyarakat dari Sekupang Dapil dan 6. Belakang Padang. Kita rehat sejenak sambil menunggu closing statement di sesi berikutnya. Baik, dari 4 Point Hotel Jodoh, kita sudah sampai di penghujung acara debat caleg Dapil 6 Sekupang Belakang Padang. Nah, ini penutup nih. Ini menjadi penentuan bagi masyarakat nanti untuk layakkah dipilih atau bisakah dipilih para caleg kita di depan ini. Kita beri kesempatan untuk closing statement singkat, padat, tegas. Saya mulai dari Bang Bur. Oh, saya lagi. Ya, masyarakat Kecamatan Sekupang dan masyarakat Kecamatan Belakang Padang, saya beralimar berjuang untuk menjadi caleg di DPRD Kota Batam dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 5. 5 Pancasila, ingat 5 aja. Makan 5 gitu, sholat 5 gitu aja. Ingat Bang Buralimar kalau 5 gitu. Yang kedua, saya pernah hidup tinggal di Belakang Padang dan pernah bekerja di sana. Saya tahu rohnya. Kemudian Kecamatan Sekupang juga saya pernah camat Batam Barat yang ibu kotanya Sekupang. Jadi saya tahu sedikit passion dari masyarakat Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang. Kemudian sejalan dengan platform partai kami dari PDIP Perjuangan, apa yang namakan di PDIP itu ada pendapat Bung Karno yang namakan Trisakti. Saya baca aja ya karena kader baru nih. Berdaulat di bidang politik, ini jelas kita harus memegang kendali-kendali politik di Indonesia intinya. Kedua, berdikari di bidang ekonomi, termasuk tadi pengembangan pariwisata, pengembangan olahraga, pengembangan seni dan budaya yang memang sehari-hari saya jalani. Saya kedua kebetulan juga 5 periode di KONI, jadi saya juga sedikit paham tentang olahraga. Yang ketiga adalah berkepribadian dalam kebudayaan. Jadi budaya harus menjadi dasar kita berpijak. Jangan sampai hilang budaya kita di Nusantara ini. Kalau budaya kita sudah kuat, masing-masing suku yang ada ini punya budaya yang kuat, pasti akan memberikan laluan, memberikan memotivasi untuk hidup berdampingan dengan masyarakat di bawah payung budaya Melayu. Saya rasa mungkin itu banyak yang mau saya sampaikan, tapi nanti saya sampaikan terbuka lah di mana saja, siap debat dan siap menyampaikan program apa saja yang menyangkut Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Sekupang. Demikian. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bang Bur. Kita berurut saja ya, Berurutan saja biar rapi, Bang. Baik. Kita beri kesempatan pada Bang Riki. Ya, Bang. Ya. Terima kasih. Saya Riki Indrakari dari Partai Gelora nomor 7 di nomor urut 1 Dapil Sekupang. Kenapa saya ingin kembali menjadi perwakilan saudara-saudara di Sekupang? Karena saya merasa sampai hari ini, walaupun lagi istirahat tidak lagi ikut dalam kontestasi di 2019, ada saja yang datang setiap PPDB. Kadang-kadang dilematis kita membantu. Kalau dulu kami membantunya, yaitu tadi kumpulin semua anak bina lingkungan, kita buat satu dari seluruh dapil, kita surati mitra kerja, kita tinggal mengawasi, semua masuk. Nah, persoalan inilah yang menjadi motivasi saya kalau menjadi anggota DPRD kembali, itu akan memberikan manfaat yang lebih besar tentunya, baik persoalan pendidikan, kesehatan, maupun juga UMKM yang harusnya menjadi suku guru ekonomi, bahwa UMKM lah yang akan menjadikan Batam ini
tumbuh talenta-talenta kreatif ke depan. Ini juga sebagai bagian dari challenge bonus demografi kita untuk mengantarkan generasi pengganti, bukan generasi penerus yang salah. Sehingga betul-betul ada DPRD ke depan, Bang Jafir dan kawan-kawan yang muda lah yang akan mengisi posisi-posisi kepemimpinan ke depan. Gitu. Terakhir, saya juga memang lebih passion di urusan legislasi. Karena beberapa produk legislasi kita ini, selama ada payung hukum, maka kita bisa masuk untuk urusan yang bagaimana Batam ini menjadi kompetitornya bukan daerah Jawa, tapi harusnya di negeri Singapura dan Malaysia. Kita punya tetangga hebat, kenapa kita tidak bisa hebat gitu? Dari pendidikan, kesehatan, industri maupun perluasan lapangan kerja. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Riki. Sekarang ke Bang Misbahul. Iya, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Misbahul Huda dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 1. Untuk nomor urutnya nomor urut 2, kami partainya nomor urut 1. Saya nomor urutnya nomor 2. Kenapa masyarakat Belakang Padang Sekupang Belakang Padang alasannya memilih saya? Saya cuma ini aja mengingatkan kepada warga masyarakat Belakang Padang dan Sekupang, tujuan kami untuk maju untuk DPRD Kota Batam salah satunya ingin mengabdi, ingin abdi dan juga khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang banyak manfaatnya kepada orang lain. Mungkin secara pribadi saya sekarang barangkali bermanfaat bagi 2 orang. Kalau saya duduk nanti insya Allah lebih banyak lagi kebijakan ataupun dan sebagainya yang saya perjuangkan untuk kesejahteraan dan juga pemerataan daripada pembangunan dan sebagainya masyarakat Belakang Padang dan juga Sekupang. Mungkin usaha dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang Misbahul. Nah, ini caleg muda kita nih paling terakhir. muda nih. Biasanya Banyak. lebih kenceng nih, lebih Kenceng nih ininya, program ininya ya. Baik, Bang Jafir, silakan Bang Jafir, closing statement. Oke, bismillah. Kalau nama yang diberi Zafiria Saptarika, insya Allah Zafir maju melalui Partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera untuk Dapil Batam 6, Sekupang dan Belakang Padang. Mungkin dari tengah-tengah sini Zafir yang paling junior dengan diantara para senior, tapi insya Allah walaupun masih junior dan masih muda, alhamdulillah pengalamannya juga sudah cukup karena selama ini juga ikut terjun langsung di politik praktis dari orang tua seperti itu. Dan juga untuk dari keterwakilan teman-teman milenial dan Gen Z agar menjadi contoh juga bahwa kita anak-anak muda bisa maju dan juga nanti setelah duduk menjadi contoh bahwa bisa maju juga bukan cuma asal maju, tapi juga bisa berbuat untuk masyarakat. Dan juga tadi dari hal-hal yang sudah dijelaskan selama debat caleg ini, dan benar juga kata Om Riki bahwa kita perbatasan dengan negara-negara tetangga dan kita adalah cerminan langsung dari negara kita sendiri. Jadi kita jangan sampai kalah, dan jadi juga teman-teman milenial khususnya masyarakat di Sekupang dan Belakang Padang, mohon doanya kepada Zafiria Saptarika. Sekian. Baik, terima kasih Bang Jafir. Sudah selesai acara kita. Sudah tiba di penghujung acara ya. Tapi jangan kemana-mana ya, karena di pekan depan kita akan lanjutkan dari dapil lain. Yes. Tentunya dengan caleg-caleg pilihan gitu ya. Baik, bagi yang belum berkesempatan untuk tampil di debat caleg Batam Pos, ada banyak sarana yang bisa kami sediakan untuk lebih mengenalkan diri ke masyarakat. Ya, khususnya di Ngobrol Politik, salah satu program kita juga ya Bang ya. Ngopi ya. Ngopi. Baik. Silakan tutup. Yes. Nah, pecinta Batam Pos, demikian debat caleg episode perdana kali ini dari The Lounge 4 Point Hotel Batam. Silakan tentukan pilihan Anda dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam redaksi.